GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Klinik Pratama Rumah Sehat Betel menyediakan poli umum, konsultasi dan pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan darah sederhana, kolesterol, gula, dan asam urat, konsultasi telemedicine melalui WA dan aplikasi mobile JKN, dan pelayanan kunjungan atau home care. Poli gigi, konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, cabut gigi, dan tambal gigi. Poli kebidanan, konseling kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, asuhan pasca melahirkan, memandikan bayi baru lahir, perawatan tali pusat, tindik telinga bayi, imunisasi berjadwal, keluarga berencana, dan perawatan payudara ibu hamil dan ibu menyusui. Telah hadir pelayanan BPJS Kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin info lebih lanjut, dapat menghubungi WA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Berikut cara perubahan fasilitas kesehatan. Klik ubah data peserta dan klik fasilitas kesehatan tingkat 1. Klik perubahan satu keluarga. Klik Provinsi Kepulauan Riau. Klik kota atau kabupaten. Dan klik fasilitas kesehatan dengan memilih klinik rumah sehat Betel dan simpan. Klik saya setuju dan klik selanjutnya. Bapak Ibu tinggal menunggu kode yang akan dikirim melalui SMS. Untuk melakukan perubahan data ini, Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store atau App Store. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Mercy dan SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran setiap hari kerja pada pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Biaya pendaftaran dapat melihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau di nomor 0822 8822 9524.
Shalom saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita di saat pergumulan kita. Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus, Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Kau yang selalu Engkau sungguh setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga.
penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kau Allah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja, Kau layak disembah, layak Kau dimuliakan, sebab Kau Raja, penebus kami. Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah Alfa Omega, yang selalu ada di tengah pergumulan hidup. Kau layak dimuliakan, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Raja, ini anakmu, Tuhan, kami rindu urapanmu. Biarlah Kau Tuhan yang bertata atas hidup. Kaulah Raja yang menuntun langkah kami. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau mulia, ya Bapa, Sang Raja, ya Tuhan, Raja mulia. Ya Rabu, ya Raja, ya Rabu, todo ya Rabu, Santo Cristo. Ya Rabu, ya Rabu, ya Rabu, ya Rasyana, ya Bu, ya Rasyabo, ya Ra, ya
tiada kastere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul.
di nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersuka cita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Dahsyat, sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan.
kita pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Yesus, Raja mulia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang ajaib. Kaulah kekuatan kami, kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung,
kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu, populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15-18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat
melalui menara doa, bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang diselamatkan bertambah. Haleluya! Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria
Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman. Banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya.
Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29, bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness
Ya. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua, Tuhan. Anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Kau lihat anak-anak-Mu, mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abah. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Doa terobosan pada hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama di dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. WBI akan mengadakan ibadah pada hari Rabu 22 Juni 2022 pada pukul 5 sore, bertempat di GBI My Home lantai 1. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu PDP Dr. Petra M. Purba. Doa puasa pada hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah akan diadakan secara onsite di Gereja GBI My Home dan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Buat kamu Teens and Youth, ikuti ibadah Next Gen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dan live streaming di YouTube Next Gen My Home. Akan diadakan Next Gen Camp pada tanggal 22 sampai 23 Juli 2022 bertempat di Bintan Beach Resort.
ada lawatan Tuhan yang pasti sangat memberkati melalui sesi Healing Movement Camp, antara lain pemulihan hati Bapak dan juga gambar diri. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berpartisipasi dan memberkati Next Gen Camp, bisa langsung disalurkan melalui rekening BCA atas nama GBI Rawasari dengan nomor 380 146 7111 dan silakan beri keterangan Next Gen. Untuk info lebih lanjut boleh melalui WhatsApp di 0856 6884 2992. We are the next generation. Ibadah Dewasa Muda My Home setiap hari Sabtu pukul 19.00 di GBI My Home lantai 2. Kami mengundang untuk kaum muda-mudi untuk dapat bergabung bersama di ibadah ini. Bawa teman-teman maupun sahabat-sahabat kalian ya. Ibadah raya kita diadakan 2 kali. Ibadah raya yang pertama pada pukul 8 pagi. Dan ibadah raya kita yang kedua diadakan pada pukul 11 siang. Ibadah raya kita diadakan secara onsite dan live streaming melalui YouTube channel GBI My Home Official. My Home Kids diadakan 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua pada pukul 11 siang. Mari ajak anak-anak kita untuk ikut beribadah di My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bergabunglah di dalam pos doa GBI My Home. Berada di ruang doa GBI My Home Rawasari lantai 2, setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang kedua, berada di ruang doa GBI My Home Ketapang setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kepada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel. Kami telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Adapun jam pelayanan kami adalah setiap hari Senin sampai dengan Sabtu atau hari kerja, yaitu pagi hari jam 8 sampai dengan 12 siang dan sore hari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Mari datang ke Klinik Rumah Sehat Bethel. Pelayanan bebas biaya alias gratis. Setiap hari Rabu di Klinik Rumah Sehat Bethel, kita mengadakan pelayanan gratis konsultasi dan pengobatan. Mari ajak teman dan saudara kita semua. Pelayanan dokter gigi dibuka setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai dengan selesai. Mari daftarkan diri Anda untuk mendapatkan nomor antrian. Pendaftaran dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di nomor WA yang tertera di layar ini. Setiap hari Rabu akan ada pelayanan konsultasi pernikahan dan masalah emosional bersama Dr. Deo Purba, spesialis kesehatan jiwa. Jam sesuai dengan perjanjian, hubungi nomor WA yang tertera di layar ini. Pelayanan kunjungan ke rumah, ke kantor atau badan usaha, dan ke sekolah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menikmati pelayanan ini, mari hubungi kami di Klinik Rumah Sehat Bethel. Mom and Baby Care Klinik Bethel melayani ke rumah Anda. Untuk ibu, pijat kaki, pijat ibu hamil dan nifas, pijat oksitosin, lulur, dan masker tubuh. Untuk bayi, pijat bayi, gym bayi, baby swim, stimulasi kecerdasan, pijat bayi prematur, dan terapi pijat untuk influenza, sakit perut, diare, asma, alergi, dan muntah. Mari hubungi kami datang ke rumah Anda. Klinik Rumah Sehat Bethel juga membuka penyewaan alat kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan alat kesehatan, silakan hubungi kami di Klinik Rumah Sehat Bethel. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan di Klinik Bethel, silakan WA ke nomor 0813 1877 9975 atau DM ke Instagram dan Facebook Klinik Rumah Sehat Bethel. Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel, melayani dengan kasih. Untuk mendapatkan informasi seputar ibadah dan kegiatan gereja lainnya, mari ikuti media sosial gereja kita di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga YouTube gereja kita.
Keluarga besar GBI My Home Rawasari mengucapkan selamat atas kelulusan dan wisuda di STT Real Batam kepada Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya Bapak Anen Kristu Bagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misimu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap krisis ekonomi ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dan firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah
tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.